Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimananya Allah telah memberikan kita rezeki, nikmat hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju dunianya Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, siapakah dia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan doktor pembimbing Ibu Wahyu Khadifah yang telah mengajarkan ilmu filsafat umum dan ilmu aliran-aliran pemikiran. Jadi saya di sini ingin memaparkan sebuah makalah yang berjudul aliran-aliran pemikiran. Aliran-aliran pemikiran ini ialah suatu aliran-aliran pemikiran kita, dan aliran-aliran ini bisa kita lihat dari pemikiran orang lain, baik itu pemikiran kita maupun pemikiran orang lain. Itu yang dinamakan aliran-aliran pemikiran. Jadi aliran-aliran pemikiran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah pengertian aliran-aliran pemikiran, yang kedua adalah tokoh-tokoh aliran filsafat, yang ketiga ialah aliran-aliran dalam filsafat dalam Islam. Jadi saya di sini ingin membahas tentang pengertian aliran-aliran filsafat. Pengertian aliran-aliran filsafat itu ada 4. Yang pertama empirisme. Empirisme ini ialah berasal dari kata Yunani yang bermakna emekria, yang dimana ekmeria ini ialah berarti berpengalaman dalam berkenalan. Sedangkan empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman diri sendiri atau berasal dari pengalaman manusia. Itu yang dinamakan empirisme. Jadi empirisme ini dalam sejarah filsafat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah sumber seluruh pengetahuan, yang kedua sumber ide, yang ketiga pengalaman ideawi, yang keempat akal budi tidak dapat memberikan tentang realitas tanpa acuan dari pengalaman kita masing-masing. Yang kedua ialah rasionalisme. Rasionalisme ini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir, alat dalam berpikir itu, dan keindahan logis dan keindahan logika. Adapun macam-macam rasionalisme yaitu ada 2. Yang pertama rasionalisme dalam bidang agama, yang kedua rasionalisme dalam bidang filsafat. Yang dalam rasionalisme dalam agama ini ialah yang bertentangan dengan mengajarkan pengetahuan. Rasionalisme dalam agama ini ialah mengkritik ajaran agama-agama, dan dalam bidang filsafat rasionalisme ini ialah menjelaskan tentang pengetahuan, meskipun antara lain mereka bertentangan dengan ajaran agama dan filsafat, tetapi mereka masih bisa bekerja sama dalam aliran-aliran filsafat umum ini. Yang ketiga ialah positivisme. Positivisme ini berasal dari kata positif. Kata positif ini artinya dengan kata faktual, yang dimana faktual itu yang berdasarkan fakta-fakta, bukan yang
cerita-cerita, tetapi ini fakta-fakta menurut positivisme. Pengetahuan kita tidak boleh lebih melalui fakta-fakta dalam filsafat positivisme. Aliran filsafat yang berpangkal dari fakta-fakta positif yang di luar fakta-fakta kenyataan yang dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat. Meskipun begitu, positivisme ini tidak suatu menjadi aliran, tidak sebenarnya dimasukkan di sini, tapi positivisme ini suatu aliran yang khas, berdiri dengan dirinya sendiri. Ialah hanya menyempurnakan. Dia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Jika tidak ada dalam empirisme dan rasionalisme itu tidak bekerja sama, maka empirisme dan rasionalisme itu tidak sempurna. Yang keempat ialah idealisme. Idealisme ini berasal dari kata ideal yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa kita, yang berarti paham dalam pemikiran. Sehingga idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dan fisik-fisik hanya dapat dilimpahkan dalam kebentukan pada jiwa masing-masing. Di sini idealisme dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama ialah idealisme subjek, yang kedua ialah idealisme objektif, yang ketiga ialah idealisme personalisme, rasionalisme etis, yang dimana etis, estetis, dan religius. Itu masalah pengertian aliran-aliran pemikiran, aliran-aliran filsafat. Yang kedua ialah tokoh-tokoh aliran filsafat. Di sini tokoh-tokoh aliran filsafat ialah segala sesuatu berasal dari pengalaman indriawi, bukan budi. Otak tak lebih dari sehelai kertas yang masih putih baru. Melalui pengalamannya kertas ini terisi. Dengan demikian dia menyamakan pengalaman-pengalaman batinnya yang bersumber dari akal budi. Jadi di sini tokoh-tokoh aliran filsafat ialah secara pemikiran kita, bukan dari pemikiran orang lain. Contohnya di sini sekertas buku yang kosong yang masih putih baru berisi, itu yang dinamakan tokoh-tokoh aliran filsafat. Kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indera kita, namun terlepas dari berbagai kritik yang muncul. Pemikiran umumnya merupakan wujud ekspresi dan sikap naturalisme dan penjelasan tentang sifat-sifat dasar alamiah manusia. Yang ketiga ialah aliran-aliran dalam filsafat Islam. Aliran-aliran filsafat Islam ini dijelaskan dari Mulyadi, merujuk pada kebiasaan dalam mengajarkan filsafatnya kepada murid-muridnya. Di sini ada 3. Yang pertama, modus ekspresi atau penjelasan para filosof peripatatif bersifat sangat diskursif, yaitu menggunakan logika formal yang didasarkan pada penalaran akal. Yang kedua ialah karena sifatnya yang diskursif, filsafat ini menangkap objeknya, yang dimana objeknya dengan menggunakan simbol. Baik berupa kata-kata maupun berupa
representasi. Yang ketiga ialah ciri-ciri dari filsafat ialah penekanan yang sangat kuat pada daya-daya rasio sehingga kurang memprioritaskan pengenalan intuitif akibat penekanan yang terlalu tinggi pada daya-daya akidah. Jadi kesimpulan dari makalah kami di atas ialah berdasarkan penjelasan di atas bahwa aliran-aliran filsafat ini berhubung dengan ilmu pengetahuan kita sehari-hari, terutama aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, dan idealisme. Aliran empirisme memandang bahwa pengetahuan ini bukan ada pada kita, akan tetapi pada di luar kita, pada diri kita. Aliran pada diri kita sendiri, itu empirisme. Sedangkan rasionalisme memandang bahwa akal, pikiran, atau rasio adalah sebagai dasar pengetahuan. Ini lebih memberikan tekanan pada faktanya. Rasionalisme adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Sedangkan positivisme memandang bahwa pengetahuan itu lebih memberikan tekanan pada fakta, kepada bukti-bukti nyata yang konkret ke sesuatu yang diverifikasi. Sedangkan aliran idealisme memandang bahwa dunia idea dan gagasan merupakan hakikat dari realitas, yang mana pengetahuan realitas ini dibentuk berdasarkan ide-ide yang abstrak dan mengedepankan akal, pikir, dan moral kita. Tokoh-tokoh dalam aliran filsafat itu sangat berbeda pada aliran empirisme, yang mana mereka mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri untuk mendapatkan kebenaran, dan yang mana yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman mereka itu dari tokoh-tokoh dalam aliran-aliran filsafat. Sedangkan dalam tokoh-tokoh dalam aliran-aliran rasionalisme ialah dapat diimplikasikan menggunakan kaidah-kaidah logika, kaidah-kaidah yang bersifat pasti. Dan tokoh-tokoh dalam aliran-aliran positivisme ialah menurutnya positivisme kebenaran berdasarkan pengalaman orang lain, pengalaman kita, maupun pengalaman diri sendiri. Dan yang tokoh-tokoh yang terakhir ialah tokoh idealisme. Menurut mereka bahwa aliran idealisme ini bersumber hakikat dan fisik, hanya dapat dipahami dengan kaitan roh dan jiwa. Jadi saran saya di sini ialah memberikan saran untuk kita semua bahwa untuk tetap belajar dalam ilmu filsafat, ilmu aliran-aliran pemikiran, dan ilmu aliran-aliran dalam filsafat untuk menghidupkan ciri khas dan pemikiran dari kalangan non-muslim dan muslim itu sendiri. Jadi kita di sini saling belajar tentang aliran-aliran filsafat dalam Islam dan tentang aliran-aliran filsafat. Di sini saya ingin menutup. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.